Menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Itu kan nggak fair ya, nggak benar secara agama. Biarkanlah cecak itu cecak, buaya itu buaya. Jadi jangan membuayakan cecak, jangan juga mencecakkan buaya. Bahaya dua-duanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ada berita yang cukup menarik dari Raja Dangdut kita, Bang Haji Rhoma Irama ya. Beberapa waktu yang lalu di podcast beliau kedatangan tamu kehormatan, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang baru, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Ada yang menarik dari podcastnya Bang Haji Rhoma Irama dengan Pak Menteri ya. Ya, seperti di awalnya membicarakan tentang moderasi beragama, kerukunan umat beragama ya, yang diawali dengan prolog seperti biasa lah ya, menceritakan tentang Pak Menteri, bagaimana pengalaman Pak Menteri, pendidikan Pak Menteri dan sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya juga membahas masalah nasab ya. Entah apa maksud Bang Haji Rhoma Irama menyisipkan masalah nasab ini dalam podcastnya dengan Pak Menteri. Di antara sekian banyak tokoh Indonesia yang ikut berbicara tentang polemik nasab, ya Bang Haji Rhoma Irama ya. Seperti yang masih segar dalam ingatan kita, dengan hakul yakinnya, dengan kemantapannya dalam keyakinan tentang batalnya nasab Ba'alawi. Apakah ada indikasi dia minta dukungan legitimasi dari Pak Menteri Agama? Atau apa maksudnya? Apa jawaban Pak Menteri Agama ketika disinggung tentang masalah polemik nasab? Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Itu kan nggak fair ya, nggak benar secara agama. Biarkanlah cecak itu cecak, buaya itu buaya. Jadi jangan membuayakan cecak, jangan juga mencecakkan buaya. Bahaya dua-duanya. Ya, jadi jangan membuayakan cecak, jangan juga mencecakkan buaya. Bahaya dua-duanya. Bisa dibilang Pak Menteri memberikan jawaban yang politis, memakai analogi cicak dan buaya. Berarti dalam polemik nasab habaib ini ada yang berposisi sebagai buaya, ada yang berposisi sebagai cicak. Ya, yang buaya ini jelas yang berkelas, yang benar. Sementara yang cicak, ya namanya juga kelas cicak. Yang salah, yang tidak perlu digubris, kalau perlu cicak ini ya dimatikan saja. Tetapi kembali ke interpretasi dari kita masing-masing ya. Bagi para pembatal nasab menganggap bahwasanya pernyataan Pak Menteri yang buaya itu adalah para pembatal nasab dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pembatal nasab seperti Pak Imad dan kawan-kawan. Pak Imad juga sudah diberikan gelar mujadid oleh salah satu kiai besar di Jawa Timur ya. Kemudian dari kalangan Ba'alawi jelas menganggap yang dimaksud buaya oleh Pak Menteri ya para habaib, karena yang mengusik tentang nasab Ba'alawi di Indonesia ini hanya segelintir saja orang, tidak banyak ya. Dan kapasitas mereka, kemasyhuran mereka dalam ilmu, kemasyhuran mereka dalam derajat keilmuan ini juga tidak begitu terdengar. Maka pas kalau dari kalangan pembatal nasab itulah cicaknya. Ya, apapun analogi yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama dalam menjawab permasalahan seputar nasab yang ditanyakan oleh Bang Raja Dangdut Rhoma Irama patut kita apresiasi ya. Karena beliau mewakili dari sisi pemerintahan ya, harus netral, tidak memihak. Kalaupun dalam pribadi memihak, ya tidak harus ditampakkan secara dohiriyah memihak kepada salah satu pihak. Karena Pak Menteri milik kita bersama. Dan justru ini lebih aman untuk Pak Menteri untuk tidak memberikan jawaban yang tendensius memihak salah satu pihak. Karena nanti Pak Menteri apabila memihak habaib misalnya ya, maka akan mendapatkan serangan dari para pendukung
mothers dari para pendukung pembatal nasab. Atau sebaliknya, kalau membela para pembatal nasab, jelas ini memiliki resiko yang menurut saya ini lebih besar. Karena barisan para ulama sepuh sebagian besar mayoritas ini mendukung nasab para habaib. Jadi Bang Haji Roma Irama, Bang Raja Dangdut, podcastnya lumayan sukses dari jumlah penonton mungkin ya. Tetapi dari segi maksud dan tujuan podcast yang dalam tanda petik ingin mendapatkan legitimasi dukungan dari Pak Menteri, kayaknya gagal total deh ya.